Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 10. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Dia Yumita Anggraini dari program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Unila. Halo, nama saya Arban Ali Pritama dari Fakultas Teknik program studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Surya Arif. Halo, nama saya Dewa Mada Armasdia dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Di sini kami ingin mengajak kalian untuk mencari tahu pentingnya menjaga lingkungan dan pengenalan aplikasi jual beli sampah. Sebelumnya, apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang kenapa sih kita penting banget untuk menjaga lingkungan? Karena lingkungan yang baik dan sehat banyak sekali memberikan manfaat-manfaat yang berguna bagi manusia, seperti memberikan oksigen untuk bernafas, menyediakan air dan makanan untuk keberlangsungan hidup, menjauhkan manusia dari segala sumber penyakit, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk Tuhan yang memiliki akal, kita harus melakukan aksi timbal balik terhadap lingkungan. Karena apa? Karena lingkungan telah banyak sekali memberikan manfaat-manfaat yang baik untuk kehidupan kita. Lalu, dengan cara apa sih kita melakukannya? Ada berbagai macam aksi yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan, seperti mematikan keran apabila tidak digunakan, melakukan reboisasi, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari jaringan organisme dan umumnya mudah untuk diuraikan. Contoh dari sampah organik ini sendiri ialah serah atau bagian tumbuhan yang sudah rontok, bangkai sisa makanan, kotoran sapi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari bahan non-hayati dan umumnya sulit untuk diuraikan. Contohnya yaitu bisa besi, aluminium, timah, kaca, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sampah B3 atau sampah beracun dan berbahaya, itu merupakan sampah yang berasal dari berbagai macam bahan kimia beracun dan berbahaya. Contoh dari sampah B3 ini sendiri ialah pestisida, sisa batu baterai, oli bekas, tumpahan minyak, dan lain-lain. Selain mencemari sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikan tidak sehat. Sama halnya dengan sampah yang dibakar di pekarangan rumah, mengingat pembakaran sampah, apalagi sampah anorganik, dapat merusak lingkungan jika dilakukan terus-menerus. Pada tahun 2019, KLHK mencatat jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 67,8 juta ton per tahun, dengan persentase sampah organik sebanyak 57%, sampah plastik sebanyak 15%, kertas 11%, dan sampah lainnya 17%. Ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi limbah sampah. Untuk sampah organik, itu bisa kita kelola lagi untuk dijadikan kompos. Sedangkan untuk sampah anorganik, itu bisa kita jadikan kerajinan-kerajinan tangan yang bisa kita gunakan lagi, atau bisa juga kita daur ulang, atau bisa juga kita jual di aplikasi jual beli sampah. Dengan banyaknya sampah rumah tangga yang dihasilkan, maka tergeraklah ide oleh Teknik Informatika Universitas Lampung untuk memanfaatkan sampah dan mendaur ulangnya menjadi yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis tentunya. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama. Apa itu RT?
RP adalah recycle plastik atau tempat untuk mendaur ulang sampah plastik terutama. Tujuan dari RP ya tentu saja pendauran ulang sampah ya untuk dijual belikan ke pengepul sampah. Lalu istilah-istilah yang ada di aplikasi ini apa saja? Itu saldo adalah nominal mata uang Anda, mata uang aplikasi. Lalu pengguna adalah yang orang yang menggunakan aplikasi ini. Pelapak adalah pengguna yang memiliki lapak jual beli. Lapak adalah tempat untuk terjadinya transaksi jual beli. Lalu pengisian saldo adalah metode dari pengisian saldo pengguna dengan cara mentransfer ke rekening admin yang tertera pada menu pengisian saldo, dan saldo akan bertambah setelah dikonfirmasi. Penukaran saldo adalah metode dari penukaran saldo pengguna ke rekening pengguna. Lalu, barang apa saja yang dapat dijual belikan di aplikasi ini adalah kompos dengan harga Rp4.000 per kilogram. Kompos, tidak semua kompos dapat dijual belikan di aplikasi di lapak ini. Hanya lapak tertentu saja, tolong dipastikan tadi. Lalu, kertas putih dengan harga Rp1.000 per kilogram dengan spesifikasi seperti kertas HPS yang tak terpakai. Lalu, kertas koran dengan harga Rp1.600 per kilogram seperti buku LKS dan koran. Gelas air mineral, lalu gelas air mineral bening dengan harga Rp1.600 dengan merek apapun dengan menghilangkan penutupnya. Lalu plastik botol air mineral bening dengan harga Rp1.600 per kilogram dengan kriteria bersih, kering, tanpa tutup botol dan label. Lalu aluminium tipis seperti minuman bersoda. Lalu aluminium tebal seperti makanan kaleng dan minuman kaleng. Lalu bagaimana pengisian saldonya? Anda dapat membukanya dengan rekening ini dan bla bla. Lalu untuk saldonya bisa ditukarkan dengan nomor rekening Anda, nama bank Anda, lalu keterangan lainnya dengan nominal yang Anda inginkan. Cukup mudah dan bermanfaat. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat dengan harga dan daya saing tinggi. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.